sepatu. Coba bagaimana rasanya yang berolahraga? Senang? Ya, tentunya kalian habis olahraga tambah senang, tambah segar. Karena perlu kalian ketahui bahwa olahraga sangat menyehatkan badan kita. Nah, anak-anak, setelah kita berolahraga, mari kita lanjutkan pelajaran kita hari ini dengan tema hidup rukun dan subtema hidup rukun di sekolah. Pada pelajaran kali ini, tujuan yang akan kita capai adalah yang pertama, agar kalian bisa menemukan kalimat perintah dalam teks. Yang kedua, agar bisa menunjukkan perilaku yang sesuai dengan sila pertama dan sila kedua Pancasila di sekolah. Dan tujuan yang ketiga, agar bisa menceritakan penerapan sila pertama dan sila kedua Pancasila di sekolah. Nah, anak-anak, mari kita ingat bersama bahwa Pancasila sebagai dasar negara kita mempunyai 5 sila, yaitu sila pertama sampai dengan sila kelima, yang simbolnya masih kalian ingat kan? Nah, ini simbolnya, kita lihat. Sini ada gambar Pancasila. Sila pertama dilambangkan dengan gambar bintang. Sila yang kedua dilambangkan dengan gambar rantai. Sila ketiga dilambangkan dengan gambar pohon beringin. Sila yang keempat dilambangkan dengan kepala banteng. Dan sila yang kelima dilambangkan dengan gambar padi dan kapas. Nah, selain gambar atau simbol yang ada di sini, kalian harus hafal bunyi sila pertama sampai dengan sila kelima. Anak-anak, tadi kalian sudah berolahraga bersama Pak Guru. Dan mari kita baca bersama bacaan yang berjudul berolahraga bersama. Hari ini Udin dan teman-teman berolahraga. Pak Guru meminta siswa untuk berlari berpasangan. Udin berpasangan dengan Edo. Tiba-tiba mereka terjatuh karena gerakan kakinya tidak kompak. Kaki Edo terluka dan berdarah. Udin membantu Edo berdiri. Pak Guru mengantarkan Edo ke UKS. Pak Guru pun mengingatkan siswa lainnya, berhati-hatilah ketika berlari. Samakan langkah kalian terlebih dahulu. Dari bacaan tersebut, kita dapat menemukan kalimat perintah di dalamnya. Ingat, kalimat perintah biasanya menggunakan tanda seru. Nah, dalam bacaan ini ada kalimat perintah, yaitu berhati-hatilah ketika berlari. Yang kedua, samakan langkah kalian terlebih dahulu. Pembelajaran hari ini sudah selesai. Apa yang dilakukan Udin dan teman-teman sebelum pulang sekolah? Dari gambar ini, Udin dan teman-teman melakukan berdoa bersama sebelum pulang sekolah. Nah,
Ini sikap Udin di sekolah yang melakukan berdoa bersama teman-temannya sesuai dengan pengamalan Pancasila, yaitu sila pertama, dan juga pengamalan Pancasila sila kedua. Nah, anak-anak, marilah kita lihat gambar Garuda Pancasila yang merupakan lambang negara Indonesia. Burung Garuda besar gagah perkasa. Nah, lihatlah perisainya. Perisainya itu memuat simbol dari sila-sila pada Pancasila. Pancasila adalah dasar dari negara Indonesia. Nah, perhatikan coba, pada perisai itu ada simbol-simbol dari sila dalam Pancasila. Mulai dari gambar bintang, kemudian rantai, pohon beringin, kepala banteng, dan padi kapas. Kalian masih ingat bahwa bintang merupakan lambang sila yang pertama. Kemudian rantai, lambang sila yang kedua. Sedangkan sila ketiga dilambangkan dengan pohon beringin. Sila keempat dilambangkan dengan gambar kepala banteng. Dan sila yang kelima dilambangkan dengan gambar padi dan kapas. Kalian masih ingat bunyi sila-sila dari Pancasila itu kan? Nah, anak-anak, bahwa Pancasila itu berasal dari dua kata, yaitu dari kata panca dan sila. Panca artinya 5, sedangkan sila artinya dasar atau aturan. Jadi, Pancasila artinya 5 dasar atau 5 aturan. Sila-sila dalam Pancasila ada 5 yang dapat kalian lihat pada gambar berikut ini. Yang pertama, gambar bintang. Itu merupakan lambang dari sila pertama yang berbunyi ketuhanan yang Maha Esa. Kemudian, gambar rantai melambangkan sila kedua yang berbunyi kemanusiaan yang adil dan beradab. Sedangkan gambar pohon beringin melambangkan sila ketiga yang berbunyi Persatuan Indonesia. Selanjutnya, kepala banteng melambangkan sila yang keempat. Bunyinya, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Yang terakhir, gambar padi dan kapas melambangkan sila yang kelima, yang berbunyi keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Anak-anak, pada kali ini kita akan membahas tentang sila yang pertama dan sila yang kedua. Di sini ada contoh penerapan sila pertama dan sila kedua di sekolah.
Kita lihat sila yang pertama. Penerapan yang dilakukan di sekolah, misalnya berdoa sebelum dan sesudah belajar. Kemudian yang kedua, bermain dengan siapa saja tanpa membedakan agama. Yang ketiga, menghormati teman yang berbeda agama untuk melaksanakan ibadah. Itu contoh penerapan sila pertama di sekolah. Kemudian, penerapan sila yang kedua yang bisa dilaksanakan di sekolah. Nah, sila kedua ini ingat dilambangkan dengan gambar rantai. Sedangkan tadi yang sila pertama itu dilambangkan dengan gambar bintang. Nah, contoh penerapan sila kedua di sekolah. Misalnya, bermain dengan rukun. Kemudian, tidak mengejek teman. Yang ketiga, menolong teman yang membutuhkan bantuan. Contoh yang keempat, berbicara menggunakan bahasa yang sopan dan santun dengan guru. Ini adalah contoh penerapan sila kedua di sekolah. Nah, anak-anak, sekarang ada gambar yang nanti kalian bisa memberikan tanda centang pada gambar yang sesuai pengamalan sila pertama atau sila kedua Pancasila di sekolah. Kemudian tuliskan sila yang sesuai di bawah gambar. Gambar yang pertama, ada dua orang anak sedang makan bekal bersama. Nah, ini kalimat yang diucapkan, aku lupa membawa bekal. Mari makan bekalku bersama. Nah, ini temannya lupa tidak membawa bekal. Kemudian Siti mengajak untuk memakan. Kemudian Siti mengajak makan bekalnya bersama. Nah, ini kamu beri tanda centang pada gambar yang sesuai pengamalan sila pertama atau sila kedua Pancasila di sekolah. Kemudian jangan lupa kamu tulis sila yang sesuai. Begitu juga untuk gambar yang kedua. Di situ ada Udin dan Edo bermain bersama. Meskipun mereka berdua berbeda agamanya. Nah, anak-anak, pada hari ini telah kita pelajari bersama tentang penerapan ataupun sikap yang sesuai dengan Pancasila sila pertama dan sila kedua. Harapan Guru agar kalian bisa menerapkannya dalam kehidupan sehari-hari. Selalu rukun dengan semua teman, baik di sekolah maupun di rumah. Demikian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.